Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisnis, salam sejahtera. Ini nyambung yang video sebelumnya tadi tentang orang panik corona, transaksi turun dan yang lain-lain. Sahabat, saya pengen jelaskan lebih detail tadi bahwa dunia panik, Indonesia panik juga tentang corona. Banyak industri turun semua, banyak yang gulung tikar, banyak yang revenue hancur luar biasa, transaksinya, omsetnya hancur luar biasa, gitu kan. Saya pengen mengajak sahabat-sahabat membuka mata dan membuka peluang ya. Mas, kalau work from home WFH, gimana ojek online yang ada di lapangan? Nggak meninggal mas. Terus saya yang jualan di lapangan, jualan di pasar, di kedai, di toko itu kan nggak ada yang beli mas, ya kan? Kalau mereka yang level manajerial ke atas, yang duduk di belakang laptop itu masih safety ya, seperti istri saya kemarin dapat edaran, Senin Selasa Rabu masuk, kunjungan luar kota dibatalin, meeting luar kota dibatalin, gitu kan? Akhirnya libur harus buka laptop dari rumah, nggak masalah. Tapi seperti saya yang ada di lapangan, saya jualan, saya ketemu orang, gitu kan? Saya jual kambing, saya jual komputer, saya ketemu orang, jadinya omsetnya meledak, bukan meledak keluar duitnya, tapi meledak ke zong ya. Jadi nggak dapat apa-apa. Nah, tadi sempat saya bahas tentang gimana cara kita migrasi separuhnya ke online supaya kita bisa backup. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah usaha. Kalau yang lain ngomongin WFH, work from home, ya saya rubah kepada sahabat semuanya. Gimana caranya ngomongin usaha alternatif dalam kondisi yang tidak menentu, ya. Jadi kita mesti pandai-pandai menghadapi pasar. Yang perlu kita kalahkan tuh bukan coronanya, pasarnya masih kita kalahkan, masih kita taklukkan dulu, ya. Jadi gimana caranya membuat bisnis alternatif? Kalau Anda tukang parkir, Anda pekerja proyek, gimana cara digitalkan bisnis Anda sendiri atau menjual produk orang lain? Anda bisa jadi reseller, ya. Banyak orang mengeluh di WA saya, Mas mau lebaran, mau puasa, virus corona, nggak capek gitu ya. Jadi stop mengeluh ya, kita emang harus lebih banyak di rumahnya, menjaga jarak, menjaga aktivitasnya diturunin dulu. Tapi kita putar otak gimana di rumah pun kita menjalani alternatif bisnis baru yang bisa dikerjakan dari rumah, ya. Satu contohnya tadi ada yang mengeluh di WA saya itu, Mas mau lebaran, mau puasa, yo kesempatan ya. Jualan kurma, jualan jilbab, jualan baju anak, laku keras. Mas kan sudah banyak yang jual, teman-teman. 230 juta orang di Indonesia yang aktif produksi, ya kan? Yang ibu-ibu itu masih banyak loh. Kalaupun toh yang jual banyak, yang beli pun juga masih banyak. Anda ambil 10% aja, bermain 10%, bermain 23%, itu sudah cukup, gitu loh. Nah, sekarang semuanya kalau online dikirim dari Jakarta, Mas. Kalau Anda online, Anda dari Semarang, Anda dari Jogja, Anda menjual yang ada di Klaten, kan lebih cepat. Anda dari Kudus, Anda menjual ke Jepara, kan lebih cepat. Sama-sama online, tapi kirimannya individu. Kalau Anda menunggu dari Jakarta, biasanya pengirimannya lambat, dan di Jakarta ini kan juga sedang tanggap darurat bencana kan, lagi corona. Jadi mungkin logistiknya juga walaupun tidak terlambat jauh, tapi kan ada delay juga. Jadi tetap ada peluang. Online itu metode analoginya seperti ini, sahabat. Membuat orang satu kampung dan kampung sebelah itu tahu dalam waktu 2 jam Anda itu jualan apa. Kalau offline kan Anda harus keliling ke 2 kampung dalam 2 hari ini, ngenalin siapa Anda, produk Anda. Tapi kalau Anda posting itu, ingat ya, satu produk di foto. Kalau itu produk yang Anda beli sendiri dan Anda sudah punya, di foto. Kalau bisa foto minimal 8 pieces, dari depan, belakang, tampak samping, tampak jauh, tampak bawah, tampak atas, gitu kan. Foto yang semenarik mungkin dengan banyak angle dan detail produk Anda atau produk orang lain yang Anda jualkan. Semakin banyak foto akan mewakili diri Anda untuk presentasi ke rumah sebelah dan menunjukkan bahwa Anda punya 17 hijab, Anda punya 17 gamis atau baju lebaran. Satu produk.
Dengan banyak foto, kemungkinan untuk konversi pembelian, untuk transaksinya lebih deal, itu jauh lebih cepat. Ya, fotonya satu, samar, tidak ada penjelasan detail, deskripsinya nggak ada, ditanya nggak dijawab, responnya nggak cepat, ya nggak bisa. Salah satu bisnis online adalah kecepatan menanggapi respon. Nah, itu yang mau saya sampaikan ya. Jadi, kalaupun yang lain sibuk, ada yang jadi manajer, jadi supervisor, kerja dari rumah, work from home, dari kita, saya sendiri yang sering yang orang biasa jualan transaksi biasa, jualan kambing dan komputer, harus ketemu dengan orang, ya caranya adalah bukan work from home, tapi bagaimana menjual atau bisnis atau usaha alternatif dari rumah. Ya, bisnisnya tetap bentuk fisik, ya, tapi di online kan, supaya orang tuh kampung sebelah tahu, kota sebelah lah tahu, kota yang masih dalam satu provinsi ini tahu bahwa saya jualan kambing, saya jualan komputer. Itu. Ya. Jadi cara melihat, wah saya gaptek. Handphonenya smartphone, masa Anda kalah sama handphone Anda? Handphonenya namanya aja smartphone, handphone cerdas. Anda juga harus jauh lebih cerdas. Jauh lebih cerdas itu belajar. Dalam kondisi ada wabah pandemi seperti ini, ada corona di lain tempat dan di tempat kita, bahwa kita juga sedang terjangkit tapi kita nggak tahu. Ini adalah kesempatan bagaimana kita menjual peluang, gimana orang lain, bagaimana kita bisa tetap mendeliver produk kita, bagaimana tetap kita mengkomunikasikan bahwa hari ini gamisku ada yang baru loh, hari ini baju anak ada yang baru loh. Kalau beli mepet lebaran, mepet puasa, nanti sold out. Mumpung stoknya masih 210 pieces, diorder sekarang yuk. Nah itu, nah orang jadinya lebih tahu, gitu. Ya, mau ada momen lebaran, yang jualan di rumah tetap produktif, tetap aktif posting, ya kan? Posting, jadi upload foto Anda, ya. Di Instagram boleh, di Facebook boleh, di OLX boleh, di WA Story boleh, gitu kan? Kalau WA Story yang tahu hanya sahabat-sahabat Anda yang menyimpan kontak, ya kan? Anda aktif di grup WA, grup pengajian, grup arisan, Anda aktif di situ, ya kan? IG-nya dikelola dengan baik, nggak perlu pinter, ya. Yang penting posting, ya. Nggak perlu pinter copywriting, ya. Posting dulu, caption dulu, posting dulu, upload dulu, terus continue. Nanti orang-orang akan perlahan Anda tag-in, nanti ada tag-nya sendiri, ya. Yang penting Anda tidak kekeh untuk bisnis, tetap harus konvensional atau offline. Itu dari saya. Bisnisnya ada, Anda yang pengen berkutat masalah salad. Salad itu barang ringan. Kalau kita stok buah, stok sayur di kulkas paling cuma bisa bertahan 5 hari, gitu kan. Kan nggak bisa lama-lama. Ya jual yang dekat-dekat. Misalnya Anda di daerah Indraprasta, gitu. Jual ke dekat misalnya daerah Tanah Mas di Semarang, daerah dekat Paragon, daerah Veteran. Jual online tapi delivery yang dekat-dekat, sampai Banyumanik, sampai Muara masih bisa deliver, nggak masalah. Kan Anda jualan salad tidak harus jual ke Jogja. Anda dari Semarang tidak harus jual ke Malang, ke Sidoarjo, enggak. Jual yang dekat-dekat itu. Jadi go online itu istilahnya Anda gini, ngomongin ke seantero Semarang. Kalau Anda tinggal di Semarang, ke seantero pelosok Semarang, mulai dari Pedurungan, Genuk, ya kan, Banyumanik dan daerah Depok, bahwa Anda itu jualan salad, gitu, di rumah. Yang fresh, yang tidak tanpa bahan pengawet. Kalau udah 2 hari sebaiknya tidak dimakan lagi, kan nggak pakai bahan pengawet. Sekarang orang lagi heboh, sekarang jangan laku rempah-rempah. Ya kalau rempah-rempahnya masih ada. Kalau di pasar sudah sulit cari rempah-rempah. Jaya aja pengen beli setengah kilo tinggal 1 siung, ya. Bawang merah harganya luar biasa, bawang bombay aja udah tembus 210.000 per kilo, ya. Jadi jualah bisnis Anda yang sudah ada, nggak perlu mania harus jual hand sanitizer, jual masker yang atau harganya 2 juta, nggak perlu. Jual yang ada, yang misalnya Anda seneng salad, yang sudah menekuni salad atau lagi coba-coba jual hanya ke teman kantor Anda. Anda nih jadi admin di kantor, teman-teman sebelahan bawain salad, kan menjual ke teman kan. Nah, teman-teman minta testimoni, minta videonya, minta fotonya, beberapa angle Anda posting. Jadi orang yang dari kantor sebelah yang nggak tahu kalau tiap hari itu Anda bawa 4 box salad, akhirnya order. Ya. Terus dari BKD, dari kantor dinas yang lain yang tahu postingan Anda, akhirnya jadi mau order. Jadi maksud saya migrasi atau hijrah separuhnya ke online itu supaya orang tahu.
supaya dunia tahu kalau Anda jualan salad. Ya, supaya orang tahu kalau Anda jualan baju anak dan jualan hijab. Itu dari saya ya. Jangan mengeluh, jangan sambat. Ya, kondisinya emang kacau semua. Mereka-mereka yang kerja di kantor pun kacau, mereka-mereka yang punya modal gede pun kacau. Apalagi seperti kita yang modelnya pas-pasan kecil, Mas disuruh bertahan, oh nggak ada duit di rumah suruh bertahan, tetap jualan tapi aktivitasnya dibatasi, karena memang salah satu pencegahan corona paling baik adalah membatasi diri, membatasi gerombolan dengan orang-orang banyak supaya menyebarnya itu tidak cepat ke kita, ke keluarga kita. Ingat ya, Anda sayang diri Anda harus sayang dengan keluarganya juga. Ya, boleh takut tapi jangan paranoid. Ya, lebih takut sama yang memberitakan virus corona. Salam sehat, salam bisnis, salam untung, tetap bekerja dari rumah, tetap punya usaha alternatif. Ya, jangan sombong. Mas, aku nggak suka jualan salad. Loh, nggak suka ya nggak apa-apa. Kira-kira Anda tuh pengen jualan apa? Ayo mikir oh. Nggak punya pikiran diskusi oh, bilang oh, nggak masalah. Ya, tak bantu. Ya, saya dulu pernah jualan mesin jahit. Saya nggak suka jahit, tapi saya harus bisa jualan mesin jahit, mesin industri. Ya, saya mau nggak mau belajar sedikit tentang menjahit. Belajar ini tentang mesin, supaya barang saya bisa laku. Kan nggak lucu, saya jual mesin jahit, saya nggak bisa pasang benang. Walaupun saya nggak bisa menjahit satu baju, nggak masalah. Tapi minimal saya bisa pasang benang, minimal saya bisa pasang sekoci, minimal saya bisa pasang motor kalau pas drawernya kendor. Itu sahabat, misalnya saya bisa pasang setel, oh nomor 12 nih lompatan jahitannya agak panjang, oh kalau ukuran ke-8 ini lebih detail, ikatannya juga paling ujung. Jadi paling enggak saya bisa mengoperasikan, saya bisa belajar sedikit tentang product knowledge-nya ya. Jadi jangan pernah berpikir Anda nggak suka, pikirlah untungnya dulu, pikirlah tentang bagaimana bisa survive 2 bulan 3 bulan ini. Gimana Mas, di rumah nggak ada yang dijual lagi? Ya tetap jualan, tapi intinya batasi diri, batasi aktivitas di rumah dulu. Separuhnya mulailah belajar online, ya posting produk. Mas produknya belum punya. Yang penting tidak boleh bohong. Anda bilang ada stoknya 7 gitu kan? Karena Anda nggak punya toko, stok Anda nggak ada beneran gitu. Anda bilang aja stoknya 2, Anda punya 1 di rumah. Tapi toko tempat Anda mengambil barang itu memang masih ada stoknya. Yang kasihan itu Anda bilang stoknya ada 37, barang Anda cuma ada 1. Nanti kalau ordernya 40, ordernya 20 kan kasihan mending yang 19 itu. Ya, itu yang pengen saya sampaikan di kesempatan hari ini, kesempatan siang ini, bahwa kalau yang lain lagi heboh work from home, ya saya ngomongnya adalah alternatif usaha dari rumah. Jadi kalau Anda karyawan kantor, Anda manajer, Anda tetap bisa melakukan ini. Anda yang pekerjaannya tukang parkir atau kuli bangunan, atau Anda jualan seperti saya di pasar, Anda tetap bisa melakukannya dari rumah. Ya, order kambing kan masih bisa pakai WA, masih bisa pakai story gitu kan. Kambingnya sehat-sehat enggak loh? Satu kambing fotonya 8, fotonya 7. Orang jadi montok banget kambing lo ya, montok lo ya, bukan yang lain. Itu aja dari saya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.